Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah muntah membatalkan wudhu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat hadis dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Amr, innama yuhsalu thawbu min khamsin minal ghaiti wal bauli wal qai'i wad dami wal mani." Wahai Amr, pakaian harus dicuci jika terkena 5 hal, yaitu kotoran manusia, air kencing, muntah, darah, dan mani. Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah berpendapat bahwa muntah hukumnya najis, sementara Malikiyah berpendapat bahwa muntah dihukumi najis jika telah berubah, tidak lagi seperti makanan. Namun demikian, hadis di atas statusnya dinilai dhaif oleh beberapa ulama. An-Nawawi berpendapat bahwa hadis Amr ini yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Mushilih dalam musnadnya, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi mengatakan ini hadis batil, la asla lahu, tidak ada di kitab hadis. Kemudian Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi menjelaskan sisi lemahnya. Ibnu Hajar juga menilai lemah hadis ini dalam kitab At-Talkhis Al-Habir. Mengingat hadis ini statusnya lemah, maka tidak bisa menjadi dalil, dan kita memiliki acuan kaidah segala sesuatu itu suci kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa itu najis. Karena itulah beberapa ulama hadis lebih menguatkan pendapat bahwa muntah tidak najis, di antaranya Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, dan Siddiq Hasan Khan. Al-Albani memberikan komentar untuk keterangan Said Sabiq yang mengatakan najisnya muntah. Said Sabiq tidak menyebutkan dalil untuk pendapatnya kecuali pernyataan muntah itu disepakati najisnya, dan ini klaim yang tidak benar karena ada pendapat yang berbeda dari hal ini, yaitu pendapat Ibnu Hazm, di mana beliau menegaskan sucinya muntah seorang muslim. Dan ini pendapat Imam Asy-Syaukani dalam Ad-Durar Al-Bahiyah dan Siddiq Hasan Khan dalam syarahnya. Keduanya tidak menjelaskan sama sekali status najis muntah manusia. Itulah pendapat yang mendekati kebenaran. Kemudian Asy-Syaukani dan Siddiq Hasan Khan menyebutkan bahwa ada perselisihan tentang najisnya muntah. Kemudian mereka menguatkan bahwa muntah hukumnya suci. Sebagian ulama berpendapat bahwa muntah membatalkan wudhu, diantaranya adalah Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Hanya saja Imam Ahmad mensyaratkan jika muntahnya sangat banyak, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa muntah tidak membatalkan wudhu. Inilah pendapat yang benar karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa muntah membatalkan wudhu. Adapun dalil yang dipergunakan oleh pendapat yang menyatakan muntah membatalkan wudhu adalah apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ma'dan bin Abi Sauban bin Abu Thalha dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW muntah lalu dia berbuka dan berwudhu. Maka aku temui Sauban di sebuah masjid di Damaskus, maka aku sebutkan tentang hal tersebut, maka dia berkata, dia benar, aku yang menuangkan air wudhu untuknya. Dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi. Mereka berdalil dengan hadis ini didasari bahwa muntah adalah najis. Sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apabila sesuatu yang keluar dari selain 2 jalan, khubbul dan dubur, membatalkan wudhu. Beliau menjawab, sesuatu yang keluar dari salah satu dari jalan tidak membatalkan wudhu baik sedikit atau banyak, kecuali kencing dan buang air besar, karena asalnya tidak membatalkan. Maka siapa yang mengaku selain dari itu, maka dia harus mengeluarkan dalil. Sementara manusia pada dasarnya adalah suci berdasarkan dalil syar'i. Sesuatu yang telah tetap berdasarkan dalil syar'i, maka tidak dapat dikurukan kecuali dengan dalil syar'i pula. Kami tidak akan mengeluarkan sesuatu yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, karena kami beribadah dengan syariat Allah, bukan dengan hawa nafsu kita. Maka kita tidak layak mewajibkan hamba Allah untuk bersuci yang tidak diwajibkan, dan tidak juga mendatangkan toharo yang wajib. Apabila ada orang yang berkata terdapat dalil bahwa Nabi SAW pernah muntah lalu beliau berwudu, maka kami katakan hadis tersebut dinyatakan dhaif oleh mayoritas ulama. Kemudian kami katakan bahwa hal itu hanya berupa perbuatan, sedangkan
sekedar perbuatan tidak menunjukkan wajib, karena hadis tersebut sepi dari perintah. Di samping dia bertentangan dengan hadis yang meskipun lemah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan bekam dan tidak berwudu. Hal ini menunjukkan bahwa berwudu dari muntah tidak diwajibkan. Ini merupakan pendapat yang kuat, yaitu bahwa sesuatu yang keluar dari bagian tubuh lainnya selain qubul dan dubur tidak membatalkan wudu, meskipun baunya apakah dia muntah, liur, darah, cairan luka, atau apa saja, kecuali kalau yang keluar dalam bentuk kotoran atau kencing, seperti jika dibuatkan saluran keluar dari salah satu bagian tubuh. Jika kotorannya keluar dari saluran tersebut, maka wudunya batal. Adapun hadis Sauban, Imam Nawawi menjawab dengan beberapa perkara. Yang pertama, hadis ini dhaif. Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu', adapun jawaban atas argumen mereka dengan hadis Abu Darda, ada beberapa sisi. Yang paling baik adalah bahwa hadis ini lemah. Hal ini dinyatakan oleh Baihaqi dan selainnya dari pakar hadis. Seandainya hadis ini sahih, maka hal tersebut tidak menunjukkan bahwa wudhu menjadi batal dengan muntah, karena hal itu sekedar perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menunjukkan tentang sunnahnya berwudhu bagi orang yang muntah, bukan menunjukkan yang wajib. Dari penjelasan di atas, pendapat yang mendekati yang kuat adalah bahwa muntah tidak membatalkan wudhu. Jadi jika muntah tidak wajib berwudhu, tetapi kalau mau berwudhu, kalau mau istilahnya ambil jalan tengahnya, bahwa muntah tidak membatalkan wudhu atau tidak wajib wudhu, tetapi jika mau berwudhu juga tidak apa-apa, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perbuatan Nabi ketika beliau muntah, maka beliau berwudhu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.